Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Manatika Asti, NPM 208102228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iklim organisasi dan sebagai contoh yaitu UKM Sangkatama yang ada di Universitas PGRI Semarang. Ya, saya akan membacakan mengenai iklim organisasi. Iklim organisasi adalah merupakan sekumpulan total tingkat dan kualitas faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi anggota organisasi yang biasanya diukur melalui persepsi-persepsi. Iklim organisasi atau suasana kerja organisasi yang dilihat, dipikir, dan dirasakan oleh para pekerja diharapkan dapat menimbulkan suasana kerja yang kondusif, persuasif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat iklim organisasi. Menurut Jones Andika 2008 terdapat 4 sifat iklim organisasi. Yang pertama, iklim secara organisasi, individu maupun grup. Secara keseluruhan bersifat psikologis dan perseptual, yaitu persepsi yang diperoleh oleh seluruh anggota dari sebuah unit sosial. Yang kedua, semua iklim adalah abstrak. Orang-orang biasanya memanfaatkan informasi tentang orang lain dan berbagai kegiatan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Untuk membantu suatu rangkuman persepsi mengenai iklim, setelah itu akan digabungkan hasil dari pengamatan mereka dan pengalaman pribadi orang-orang lain untuk dibuat peta kognitif dari organisasi tersebut. Dan yang ketiga, iklim bersifat abstrak dan perseptual, maka mereka memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan persepsi seperti konsep psikologis yang lainnya. Ketika prinsip ini digunakan dalam pengamatan lingkungan kerja, maka sebuah deskripsi yang bersifat multimedia akan dihasilkan. Dan yang keempat, iklim itu sendiri disadari lebih bersifat deskriptif daripada evaluatif. Jadi para 12 peneliti lebih banyak menanyakan apa mereka lihat di dalam lingkungan kerja mereka pada seseorang dibandingkan menanyakan kepada mereka untuk menyatakan apakah itu bagus atau tidak. Terus yang selanjutnya saya akan membacakan dimensi iklim organisasi. Kemudian menurut David menyatakan dimensi-dimensi yang tercakup dalam iklim organisasi. Dan yang pertama adalah kualitas kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan menekankan pada sikap atasan dalam memperlakukan bawahan atau anggotanya dengan baik. Pemimpin yang berkualitas memiliki kemampuan memperhatikan karyawannya dan memberikan dukungan serta semangat kepada para karyawannya. Yang kedua, kepercayaan. Dalam situasi penuh kepercayaan, anggota suatu organisasi meyakini akan integritas, karakter dan kemampuan rekan-rekannya. Adanya kepercayaan di antara atasan dan bawahan serta semua rekan-rekan kerja menunjukkan iklim yang menyenangkan dalam bekerja karena tidak ada persangka dalam lingkungan organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator, penyampai pesan, kepada komunikasi penerima pesan. Komunikasi dua arah penting untuk kelancaran arus informasi di organisasi atau perusahaan, sehingga segala informasi dapat diketahui oleh seluruh anggota organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Indikasi adanya perasaan ini yaitu individu masa kerjanya bermanfaat bagi organisasi dan dirinya.
Pekerjaan memiliki kontribusi terhadap tujuan organisasi. Organisasi menghargai pekerjaannya dan individu mereka pekerjaannya menantang dan kondusif untuk pertumbuhan pribadinya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Adanya tanggung jawab menunjukkan adanya kepercayaan dari atasan, bawahan-bawahan atau karyawan maupun menjalankan tugas. Adanya tanggung jawab juga menunjukkan pada adanya perasaan bahwa karyawan memiliki wewenang atau tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, imbalan yang adil. Imbalan diberikan oleh perusahaan sesuai dengan pekerjaan yang telah dijalankan oleh karyawan akan membuat karyawan merasa keadilan atas kontribusinya kepada perusahaan dengan yang diberikan oleh perusahaan kepada dirinya. Next subbab selanjutnya yaitu iklim organisasi yang ada di Sangkatama Universitas PGRI Semarang. Iklim organisasi merupakan penilaian iklim manusia di dalam organisasi, di mana para anggota organisasi melakukan pekerjaan mereka. Iklim organisasi bisa disebut sebagai konsep yang mengembangkan suasana internal lingkungan. Organisasi yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Walaupun demikian, iklim organisasi juga turut menghambat kinerja dari UKM Sangkatama di Universitas PGRI Semarang. Hal ini dapat dilihat dari UKM lainnya Universitas PGRI Semarang, bahwa UKM ini masih tergolong baru. Berdasarkan hasil observasi, UKM Sangkatama bisa bersaing dengan UKM yang lain yang sudah lama di Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya yaitu permasalahan iklim organisasi Sangkatama. Permasalahan iklim organisasi yang dihadapi mungkin datang dari intensitas dan materi yang disampaikan dalam pelatihan. Intensitas diharapkan dari semua anggota terlibat di UKM Sangkatama. Pembina dari UKM Sangkatama Universitas PGRI Semarang yang menangani semua pelatihan maupun memegang tanggung jawab menyampaikan bahwa untuk meningkatkan keterampilan UKM dengan sering diadakan pelatihan, hanya saja pelatihan untuk UKM Sangkatama belum bisa dianggap seragam sehingga perlu ditambah baik kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, iklim organisasi untuk kinerja UKM Sangkatama. Kinerja dari UKM Sangkatama Universitas PGRI Semarang sangat dipengaruhi oleh iklim dan organisasinya. Menurut Davis 2001, ada dua aspek yang penting yang harus diperhatikan dalam iklim organisasi, yaitu tempat kerja di UKM itu sendiri atau perlunya yang diterima dari pengurus harian dari UKM tersebut. Anggota bisa merasakan bahwa iklim organisasi tertentu menyenangkan bila mereka melakukan sesuatu yang berguna, yang memberikan manfaat pribadi. Sebagai besar kelompok di dalam organisasi, banyak yang merasa tidak nyaman dan mengikuti UKM hanya untuk sebagai ajang formalitas saja. Hal itu, pengurus harian khususnya bisa merangkul para anggotanya agar dapat mengikuti program kerja dengan baik dan memberikan lingkungan yang baik kepada anggotanya. Selanjutnya yaitu budaya organisasi. Menurut Keter dan Hesketh 1992, budaya organisasi adalah cara hidup yang diterima oleh anggota yang mencakup nilai-nilai keyakinan, tradisi, prinsip-prinsip, dan kostum yang melekat pada organisasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sebuah sistem yang mengatur perilaku dan tindakan anggota, yang berfokus untuk mengkoordinasi aktivitas dan menjamin keseimbangan suatu organisasi.
Kotter juga menyatakan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja, bisa secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, mereka menyatakan pentingnya mengelola dan mengubah untuk mencapai kinerja yang optimal. Organisasi di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, meningkatkan rasa kepemimpinan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemimpinan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Misalnya, suatu organisasi sangat menekankan budaya kedisiplinan, maka anggotanya akan memiliki identitas bahwa mereka kumpulan orang-orang yang disiplin. Yang kedua, alat untuk mengorganisasi. Alat untuk mengorganisasi setiap anggota atau karyawan di suatu perusahaan, maksudnya mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk suatu kesatuan. Yang selanjutnya, meningkatkan kekuatan organisasi. Meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut. Karena itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para anggotanya. Budaya organisasi mahasiswa UKM. Organisasi mahasiswa adalah salah satu bagian yang penting dalam dunia akademis kampus. Dikarenakan dengan organisasi mahasiswa mampu memahami banyak hal di luar kuliah atau tentu saja sebagai bahan pengembangan diri dan prestasi. Baik itu di bidang olahraga, jurnalistik, himpunan mahasiswa yang kaitannya dengan jurusan masing-masing, kegiatan alam bebas, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu anggota sebuah organisasi mahasiswa, saya merasakan betapa banyak manfaat dan skill yang dapat diraih dari kita berorganisasi. Karena secara pribadi saya sendiri bahwa saya tidak hanya akan mengendalikan IPK tinggi untuk hidup setelah lulus nanti. Hal ini memungkinkan banyak dirasakan juga oleh mahasiswa yang juga berorganisasi, karena bagi kami mahasiswa organisasi adalah seni, di mana kami akan merasa kontribusi melalui kampus. Kami salah satunya melalui organisasi, baik itu segi kompetisi, acara yang kami selenggarakan, atau jaringan yang telah dibangun melalui sebuah organisasi. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai iklim organisasi dan contoh organisasi, yaitu Sangkatama. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.